Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channel saya ini, dan kita masih ngobrolin tentang masalah hukum. Nah, kali ini ada satu pertanyaan terkait masalah keluarga, di mana suami istri yang hubungannya mungkin sudah tidak baik-baik saja. Nah, berpisah tapi sama-sama belum diproses ke pengadilan. Nah, ini yang bertanya istrinya, di mana istrinya bertanya bahwa suaminya tidak mau ke pengadilan, terus kemudian juga tidak mau menafkahin anaknya. Nah, tetapi yang maunya adalah anaknya ikut kepada suami. Nah, ini bagaimana kira-kira? Nah, saya akan mencoba menanggapinya, meskipun ini pertanyaannya agak kurang jelas ya, tapi akan saya coba. Mungkin maksudnya suami tidak mau ke pengadilan itu mungkin saya mengasumsikan tidak mau melakukan gugatan pengurusan perceraian ke pengadilan, mungkin seperti itu. Nah, sebenarnya dalam perceraian itu tidak harus si suami yang melakukan atau mengurus perceraian ke pengadilan. Ketika suami tidak mau mengurus ke pengadilan, istri boleh, namanya adalah melakukan gugatan cerai kalau dari istri. Jadi kalau dari suami yang melakukan namanya cerai talak gitu. Jadi kalau misalkan suami tidak mau ke pengadilan, silahkan kepada istri yang memang sudah tidak mau melanjutkan hubungan rumah tangganya, boleh mengajukan namanya gugatan cerai ke pengadilan gitu, tidak harus suami itu. Nah, dia juga pertanyaan selanjutnya adalah tidak mau memberikan nafkah. Ya, jadi ketika terjadi perceraian, apalagi ini belum terjadi perceraian, apabila masih anak gitu kan, tetap adalah tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah. Ketika masih berpisah, masih tanggung jawab suami meskipun tidak bersama-sama untuk nafkah. Begitu juga nafkah istri. Apabila belum keluar akta cerai, itu masih tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri. Nah, dan juga pendidikan kepada anak. Apabila terjadi perceraian dan sudah keluar akta cerai, suami tetap masih bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya gitu, sampai dewasa, katakanlah sampai dewasa, sampai anaknya mampu. Jadi, dan juga pendidikannya. Ketika sudah terjadi perceraian dan keluar cerai, suami itu masih bertanggung jawab kepada anaknya, tapi sudah tidak bertanggung jawab nafkahin istrinya. Nah, bagaimana kalau tidak mau memberikan nafkah? Seorang istri di dalam undang-undang perkawinan, di mana seorang suami yang tidak melaksanakan kewajibannya, itu bisa digugat ke pengadilan. Jadi bisa digugat dengan gugatan nafkah gitu kan, nafkah misalnya berapa tahun, silahkan istri bisa menggugat juga berapa tahun, berapa bulan gitu, yang diperkirakan per bulannya berapa gitu, diperkirakan dikalikan berapa bulan, itu bisa digugat ke pengadilan. Begitu juga biaya pendidikan juga bisa digugat ke pengadilan oleh istri apabila suami tidak mau memberikan nafkah, seperti itu, karena memang itu adalah kewajiban suami. Nah, kalau gugatan yang lain, kalau belum terjadi perceraian, bisa jadi juga gugatan pidana KDRT gitu kan, karena penelantaran dalam rumah tangga. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau pertanyaan terakhir tadi yang maunya anaknya, ya silahkan aja itu dimusyawarahkan berdua gitu dengan si istri. Nah, kalau secara aturan kan di bawah 12 tahun mau ikut ibu. Kalau 12 tahun itu bisa tanya mau ikut ibu atau ikut ayah, silahkan. Kalau masih di bawah 12 tahun dimusyawarahkan. Kalau memang ibunya mau memberikan kepada anak suaminya, ya dipersilahkan. Kalau memang sekiranya anaknya adalah kedepannya adalah baik gitu, kedepannya akan
lebih baik lah karena misalkan dibanding dengan ikut ibunya. Tapi kalau misalnya di bawah 12 tahun ibunya kekeh, ya silahkan aja ikut ibunya, seperti itu. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mungkin kalimatnya agak berburu-buru. Jadi kesimpulannya, pertama, jika suami nggak mau mengurus perceraian, dipersilakan istrinya juga bisa menggugatnya ke pengadilan. Apabila si suami tidak memberi nafkah, bisa digugat oleh istrinya ke pengadilan berapa bulan, terus kemudian juga bisa digugat pendidikannya, seperti itu. Untuk hak asuh anak silakan dimusyawarahkan, tapi kalau di bawah 12 tahun ikut ibunya. Tapi kalau ibunya mau menyerahkan ke suaminya, ya boleh-boleh aja, yang penting tujuannya adalah untuk kebaikan anak. Terima kasih, mohon maaf, silakan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.